Oke, selamat datang di video kali ini. Saya akan memberikan sedikit gambaran ke teman-teman semua. Saya akan membahas tentang sebenarnya apa sih Brain Creator Book itu, dan kenapa kok saya akhirnya memutuskan untuk lebih concern dan mengonsep produk ini lebih detail lagi agar segera launching beberapa saat lagi. Oke, jadi saya berikan gambaran singkat, rumusan masalah juga kenapa saya fokus untuk membangun Brain Creator Book ini. Sesuai dengan namanya, Brain Creator Book. Jadi buku ini merupakan goalsnya, core value dari produk ini adalah sebuah planner book, sebuah notebooks, di mana notebook ini dikhususkan untuk teman-teman creator. Intinya teman-teman yang membuat konten di sosial media, entah apapun tujuannya, pokoknya bikin konten di sosial media, bisa menuangkan hal-hal kreatifnya, brain, otak, pikiran kreatifnya ke dalam buku ini. Oke, saya kasih penjelasannya lebih detail lagi. Brain Creator Book. Kalau ada yang tanya, Brain Creator Book itu apa? Saya jawabnya simpel. Brain Creator Book adalah notebooknya content creator. Terus ada yang tanya lagi, ngapain pakai notebookmu? Kan pakai HP juga bisa. Oke, saya jawab. Kalau memang pakai HP, pakai aplikasi teleprompter itu sudah bisa membantu kamu terhindar dari yang namanya ngeblank, terhindar dari yang namanya nggak tahu mau baca teks apa selanjutnya. Tapi Brain Creator Book ini goalsnya seperti ketika kamu sekolah, kamu pernah disuruh kan oleh Pak Guru, Bu Guru untuk merangkum sebuah materi dari yang detail banget, dirangkum menjadi versi kamu sendiri dengan gaya bahasa kamu sendiri. Pasti tujuannya adalah membuat kamu jadi 2 kali lebih memahami dan menguasai apa sih sebenarnya inti dari keseluruhan materi itu. Seperti itulah goals dari Brain Creator Book. Karena ketika sesuatu yang dipersiapkan dengan matang, sesuatu yang benar-benar kamu kuasai disampaikan, itu akan terasa berbeda. Orang jadi jauh lebih tertarik ketika kamu benar-benar menguasai apa yang kamu sampaikan. Ini berlaku untuk konten apapun formatnya, entah mungkin kamu butuh insight ataupun masukan untuk presentasi apapun, ini maka cocok buat kamu. Terus kalau ada yang tanya lagi, tentang ngapain aku pakai notebookmu? Kan aku udah punya kertas di rumah, kan aku udah punya buku lain yang sama-sama jadikan notebook. Oke, ini yang cukup menarik yang membedakan Brain Creator Book dengan notebook lainnya. Kalau notebook lainnya, teman-teman punya notebook, dicatat, mulai nyatetin. Mau hari ini mau konsep konten apa ya? Mulai dikonsep. Oh, judulnya ini, poin-poinnya ini. Oh, teman-teman cari referensi buat cari ide konten, cari referensi buat mau bikin konten apa sih, habis itu dirangkum, dipelajari lagi, dicatetin lagi, dibuat gambaran besarnya, buat oret-oretan kayak gitu. Itu notebook biasa. Tapi kalau di Brain Creator Book, ketika teman-teman awam banget dan masih bingung, oke, buku notebook sudah ada, teman-teman juga ingin tertarik menjadi seorang content creator di sosial media tapi masih awam banget, atau sudah mulai berjalan jadi content creator tapi kontennya masih gitu-gitu aja dan nggak bikin orang itu tertarik. Sekarang fair-fairan aja deh, bisa dicek konten yang teman-teman buat itu apakah sudah bikin tertarik audiens untuk melakukan follow, untuk melakukan call to action yang kamu pasang. Kalau jawabannya belum, ya itu artinya kamu perlu memahami ini. Jadi gini, orang yang awam sekalipun ketika menerima Brain Creator Book jadi tahu dan bisa jadi content creator, dan dia siap dengan percaya diri, dengan penuh semangat, dia bisa menjadi content creator yang jauh lebih baik, dengan struktur, dengan urutan, dengan sebuah formula yang sudah disediakan. Apalagi menjadi seorang content creator itu nggak cuma bikin konten doang, tapi juga mesti tahu nih gimana caranya membuat sebuah konten. Konten, tujuan konten adalah menjadi sebuah penghubung antara si creator dan juga consumer, entah apapun format kontennya. Nah, gimana caranya setelah kamu menerima buku ini, saya
bertransformasi. Harapan saya ketika kamu sudah menerima dan menyelesaikan Brain Creator Book ini beserta modulnya, kamu akan bertransformasi dari yang content creator biasa aja jadi content creator yang bisa tahu tentang digital marketing. Nanti akan saya kasih tahu peluang dan potensi ketika kamu benar-benar menguasai digital marketing dalam aktivitas content creator. Oke, terus ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi, bentar. Oke, ada yang tanya, mana lagi ya? Terus, oke, sambil menunggu lagi pertanyaan yang masuk, ini masih di filter. Apa aja sih yang akan didapatkan? Goalsnya kayak gini, saya asumsikan. Ketika Brain Creator Book datang, buat yang awam dan pemula sekalipun, mereka yang masih merasa awam dan pemula, buat bikin konten di sosial media, mereka kan bingung. Aku mau bikin konten apa? Ketika muncul pertanyaan itu, saya langsung kasih solusinya ada di Brain Creator Book juga. Saya kasih modulnya berupa, ini loh, kamu bisa mempelajari secara full caranya riset niche market itu seperti apa, bidang yang akan kamu tentukan itu apa, selanjutnya riset target market yang akan kamu bidik itu seperti apa. Karena bikin konten nggak bisa ke semua orang, karena kita ingin orang itu, kita goalsnya adalah membangun juga personal branding di dalamnya. Maka kita harus fokus ke dalam satu bidang dan kita harus konsisten di sana. Oleh karena itu, menentukan niche market dan juga target market sangatlah penting. Terus setelah mereka membaca modul saya, mereka mulai tahu, mereka sudah menentukan, oh aku mau bikin konten seputar bidang ini, aku mau membidik target market ini. Terus muncul lagi pertanyaan, oh iya, bikin kontennya apa tapi? Kan udah ada nih marketnya, udah tahu bidangnya, kontennya dibuat itu apa aja? Tenang, sudah saya kasih lagi modul yang akan membantu kamu menjawab. Selain memberikan insight, ini juga akan membantu kamu yang tadinya nggak tahu mau bikin konten apa jadi tahu. Karena di sini sudah saya kasih dua sekaligus. Sudah saya kasih tahu cara-caranya buat mencari ide konten yang paling mudah. Dan cara ini selalu saya gunakan dan berhasil menghasilkan ratusan, bahkan saat ini udah menyentuh ribuan konten di seluruh sosial media saya. Bisa teman-teman cek sendiri. Selanjutnya juga ada, kalau misalnya kamu mungkin masih perlu proses ya dalam tahapan meriset konten ataupun nggak ada waktu, tenang, saya kasih ide konten yang sudah siap action dan itu bisa di otak-atik sesuai dengan kebutuhan dan bidang yang kamu jalani. Oke, sampai situ mulai paham. Selanjutnya, ketika mereka sudah mulai, aku udah mau nih bikin konten ini. Selanjutnya mulai nih masuk, kamu secara dirimu pribadi, kamu mencari materi penunjang, memperdetail konten tersebut, mau dibikin seperti apa di konsep. Sekarang waktunya kamu bikin oret-oretan, bikin gambaran tentang konten apa yang akan kamu sampaikan, mulai dari judul, mungkin tema, poin-poin, call to action. Habis itu mungkin kamu setelah membaca ini akan berpikiran kalau Brain Creator Book sampai di sini aja, tapi jawabannya tidak. Ketika kamu di sini, waktu ngonsep pun saya bebaskan kamu ngonsep apa aja, tapi sudah ini di belakang sudah saya kasih backup berupa strategi gimana sih caranya mengemas sebuah konten agar memikat, menarik, ngangenin dan juga bikin lebih percaya diri. Jadi ketika kita menyampaikan konten tersebut itu nggak takut-takut lagi, nggak perlu nggak perlu bingung lagi, nggak perlu takut ngeblank, karena dengan strategi ini konten yang kamu sampaikan itu benar-benar tertarget, benar-benar memang dibutuhkan market dan juga menarik untuk mereka. Karena ketika membuat konten, goalsnya simple, siapapun di luar sana, goalsnya adalah ingin memberikan suatu informasi kepada si penonton konten, entah berupa value, manfaat, inspirasi, hiburan, atau yang lainnya. Nah, ketika kamu sudah mulai mengonsep tentang Brain Creator Book, di dalamnya kamu konsep kontennya, mau hari ini mau bikin konten ini, bla 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 bla.
Itu akan menjadi contekan kamu, oke, jadi contekan waktu take video misalnya. Oke, jadi kamu lebih paham lagi. Yang cukup menarik adalah Brain Creator Book hadir. Goals-nya adalah membantu kamu yang masih dalam kondisi di mana gadgetnya masih belum seperti yang profesional, misalnya punya kamera 2, punya kamera lebih dari 1 intinya. Ini akan membantu kamu dengan gadget 1 pun pasti sudah bisa jadi content creator, tapi orang menilai kamu akan terlihat seperti profesional, kamu akan terlihat seperti orang yang benar-benar menguasai materi karena kamu sudah mempelajari ini semua. Oke, mulai masuk. Kamu mulai konsep. Ketika konsep, saya sudah kasih modulnya berupa strategi salah satu nih, saya bocorkan. Hook, story, dan offer. Apa itu? Mungkin buat kamu yang awam, ini adalah salah satu strategi dalam dunia digital marketing di mana mengemas sebuah apapun itu bisa menggunakan hook, story, dan offer. Kalau dalam konteksnya, hook adalah judul, headline. Gimana caranya kamu berlomba-lomba membuat orang bersaing dengan creator lain, dengan konten lain, berlomba-lomba untuk bikin orang stop scrolling pada kontenmu. Goalsnya itu, bikin orang stop scrolling dan mantengin judul kamu. Itu tujuan hook. Ntar sudah saya kasih tipsnya membuat judul yang menarik seperti apa. Ada juga jenis-jenis headline yang bisa kamu manfaatkan. Sekarang masuk ke bagian story. Story, gimana caranya kamu menyampaikan konten ataupun pesan itu dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan. Habis itu kalau misalnya kontennya formatnya video, kamu bisa dengan semangat nih, kayak gini, kamu bisa memberikan informasi dengan detail to the point kepada marketmu. Setelah itu audiens akan mulai menyimak konten kamu dari awal sampai akhir. Terus offer ini apa? Offer adalah penawaran. Gimana caranya kamu membuat sebuah call to action? Kalau konteksnya dalam konten, kamu membuat sebuah call to action yang bikin audiens itu sayang banget kalau misalnya nggak melakukan call to action itu. Oke, nanti di dalamnya juga sudah saya kasih strateginya gimana. Selama beberapa tahun pengalaman saya menggeluti dunia digital marketing dan juga content creator, saya kasih bocorannya ke teman-teman semua. Detailnya sudah ada di modulnya juga, gimana sih tentang hook, story, offer. Oke, setelah teman-teman tahu nih, punya konsep dan gambaran konten yang jelas, mulai dari hooknya apa, story-nya seperti apa, offernya seperti apa, terus teman-teman bisa nih, dari satu topik, satu konsep bisa dikemas menjadi 18 konten. Nah, menarik bukan? 18 konten bisa dihasilkan dari satu topik konsep ini aja. Ntar di dalamnya juga saya kasih bocoran gimana sih caranya membuat 18 konten dari satu topik aja. Dan itu nggak perlu buang-buang banyak waktu buat take ulang, buat nge-remake, nggak perlu. Teman-teman akan mendapatkan strateginya di dalam. Satu topik pun bisa menjadi 18 konten. Kenapa kok bisa jadi 18 konten? Goalnya simple. Kalau misalnya, coba bayangkan, mereka di luar sana membuat satu konten itu bisa menghasilkan, anggap saja rata-rata buat yang awam lah, masih merintis gitu ya, 100 view. Itu udah banyak banget, 100 view, itu satu konten. Kalau satu topik dijadikan 18 konten, bayangin kalau masing-masing mendapatkan 100 view ataupun 100 traffic, maka berapa itu tadi? 1800 ya kurang lebih ya. Mereka akan mendapatkan 180% lebih besar. Oke, kalau ada yang tanya, kan formatnya sama aja? No, karena di sini formatnya semua akan teman-teman kuasai. Entah teman-teman mau bikin konten video, visual gambar, copywriting teks, ataupun audio seperti podcast, semuanya akan didapatkan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu aja lah. Oke, gambaran tentang Brain Creator Book. Jadi teman-teman pantengin terus sosial media saya dan follow untuk mendapatkan informasi tentang Brain Creator Book ini. Oke, gitu dulu pengenalan tentang Brain Creator Book. Semoga bermanfaat dan nantikan semoga produk ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman semua. Saya Agung Dimas dan sampai jumpa.